Malah ketika Islam masuk pun ini masih tetap dihormati sebagai tempat istilahnya banyak masyarakat menyebutnya sebagai tempat keramat gitu, atau karamat. Pada kesempatan kali ini, admin beserta peserta PKU Pendidikan Kadar Ulama Kabupaten Bogor diberi kesempatan untuk mengulas sejarah Arca Domas yang keberadaannya di Desa Tapos, Kecamatan Tenjolaya. Sabtu pagi bergegas menyiapkan perlengkapan dan kendaraan untuk menuju lokasi cagar budaya Kabupaten Bogor tersebut, yang konon Arca Domas menyimpan berbagai macam misteri dan ajaran leluhur yang melekat dengan kebudayaan buatan Zhou, dan keberadaannya 1000 tahun sebelum Masehi. Perjalanan pun dimulai. Perjalanan panjang ditempuh dengan kendaraan bermotor agar lebih efisien menuju lokasi terpencil. Kami mulai bergerak dari Ciseeng melalui jalur Bogor Barat, Ciampea, Lewiliang. Dari jalan utama Ciampea masuk jalur Kecamatan Tenjolaya yang kurang lebih 25 sampai 30 km. Kami disuguhkan dengan pemandangan yang begitu indah. Desa sepanjang jalan penuh keasrian dengan alamnya, melupakan keletihan kami selama perjalanan. Air-air mengalir dari pegunungan, membuat rasa kami ingin meneguknya. Setelah 1 jam perjalanan, kami pun sampai di gerbang yang tidak lebih besar dari Gapura 17 Agustusan. Kami pun mulai menjejaki jalan setapak. Dengan penuh penasaran, perjalanan dilanjut ke jalan tanah. Sampailah kami di rest area parkir Arca Domas. Tidak pada itu, perjalanan harus masih kita lalui dengan berjalan kaki setengah kilometer dari tempat parkiran motor. Kami mulai berjalan, pemandangan dengan area perkebunan sejauh mata memandang membuat mata kami terpesona. Pohon-pohon pinus menjulang, menandakan jalan berbukit akan kita hadapi. Tepat di pertengahan rindangnya pohon pinus, nampaklah gerbang utama cagar budaya Arca Domas, Cibalai. Dalam rangka tugas, kami ditemani oleh sejarawan muda, Kang Hendra Muhammad S., yang menjadi mentor kami dalam mengungkap sejarah Bogor dan hubungannya dengan Arca Domas ini. Berikut wawancara yang kami rangkum dalam kisah Arca Domas Tenjolaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kami dari rombongan tim PKU Pendidikan Kadar Ulama dari MUI Kabupaten Bogor. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kami sedang berada di wilayah Arca Domas, yaitu Kecamatan Tenjolaya. Yang alhamdulillah pada pagi ini kita sudah ditemani oleh salah narasumber kita, salah satunya Ustadz Hendra Muhammad Astari. Alhamdulillah beliau sudah hadir di sini ingin menjelaskan bagaimana keadaan Bogor, sejarahnya serta sumber-sumber artefak yang ada di Kabupaten Bogor ini. Untuk pertama kepada beliau mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan khususnya kami ini sebetulnya ingin tahu gitu mengenai sejarah Bogor dan perkembangan Islam di Bogor khususnya gitu. Nah itu. Yang kedua, khusus kita di Arca Domas ini, kita ingin tahu sejarahnya, bagaimana keadaannya serta perkembangannya terhadap perkembangan masyarakat di Kabupaten Bogor ini. Mungkin yang pertama kita ingin tahu dulu mengenai sejarah umum lah Kabupaten Bogor dan perkembangan itu seperti apa, Pak Kiai. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini malah cenderung agak-agak sedikit panas begitu ya. Kita berada di satu kawasan yaitu, dekat dengan situs Cibalai. Nama resminya adalah situs Cibalai, tetapi masyarakat sendiri menyebutnya ini sebagai, situs Arcadomas gitu. Tentang nama Cibalai dan Arcadomas ini sebenarnya, menurut saya nama Arcadomas ini tidak, pas ya, malah, cenderung salah kaprah begitu ya. Karena ternyata yang namanya situs Arcadomas tuh harusnya ada di daerah Pasir Muncang, Megamendung sana gitu. Heeh, di sana memang jelas-jelas arcanya banyak gitu ya. Jadi Arcadomas itu artinya adalah arca, kita tahu ya arca patung gitu ya, patung dari batu. Sementara domas ini adalah bahasa Sunda lama, itu artinya adalah 2 omas atau 2 kali 400 jadi 800. Jadi saking banyaknya disebut aja domas gitu. Ada sekitar mungkin, dalam hitungan masyarakat waktu itu, bisa jadi ada 800 arca gitu ya. Tapi, aktualnya memang tidak sampai sebanyak itu, apa namanya, mungkin cuma sampai hampir 100 arca di sana gitu. Sementara di sini sama sekali tidak ditemukan arca gitu. Heeh, di sini yang ada adalah, kompleks, punden berundak gitu. Heeh, jadi di sini ada beberapa punden berundak, nanti akan kita, kunjungi ke sana gitu. Eee, dan kebetulan memang di Kabupaten Bogor ini banyak sekali terdapat situs-situs punden berundak, terutama, di sekeliling lereng Gunung Salak. Tidak hanya di sini juga tidak hanya satu tempat, tapi ada beberapa tempat sehingga, Cibalai ini karena tidak hanya satu situsnya, tetapi ada beberapa, maka, pada tahun 2019 kalau tidak salah, itu sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya gitu. Jadi kawasan itu terdiri dari beberapa situs cagar budaya. Nah, ini sudah ditetapkan oleh Bupati Bogor, tahun 2019 sebagai kawasan cagar budaya gitu. Nah, ini, situs punden berundak sendiri itu memang, yang memang banyak tersebar di wilayah Kabupaten Bogor terutama, itu dahulunya adalah sebagai tempat pemujaan gitu ya. Jadi tempat pemujaan pra-Islam gitu. Jadi sebelum Islam masuk, malah sebelum Hindu-Buddha masuk begitu. Jadi ini memang, kalau kita runut waktunya sudah, ribuan tahun gitu. Iya betul. Tetapi ternyata, setelah, Hindu-Buddha masuk, situs ini tetap dilestarikan juga gitu. Heeh, tetap digunakan walaupun dengan tata cara yang berbeda. Malah ketika Islam masuk pun ini masih tetap dihormati sebagai tempat, istilahnya, banyak masyarakat menyebutnya sebagai tempat keramat gitu atau karamat gitu. Jadi makanya kenapa sampai sekarang kita masih mendapati, situs ini relatif utuh. Walaupun mungkin, Gunung Salak sendiri sempat, dikabarkan meletus, dikabarkan ada gempa yang cukup, kuat juga begitu, tetapi ternyata oleh masyarakat pendukungnya masih tetap dilestarikan sampai sekarang gitu. Lalu, tentang sejarah Bogor sendiri, memang ini, kita sudah melewati masa yang lumayan panjang gitu ya. Jadi kalau misalnya kita, merunut ke belakang itu, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Haji ini, di dekat Lewiliang itu ada satu situs yang namanya situs Pasir Angin. Nah, di sana, berbeda objeknya dengan di sini. Kalau di sini punden berundak, kalau di sana cuma satu bongkah batu yang kita sebut dengan batu monolit gitu ya. Mono itu satu, lit itu batu gitu. Jadi batu tunggal di sana. Di sana juga sama, objek tersebut dipergunakan sebagai tempat pemujaan juga gitu. Dan ternyata setelah dilakukan penelitian, terutama ekskavasi, penggalian ya, di sana ditemukan banyak-banyak artefak gitu, dari mulai artefak batu, artefak gerabah, artefak, dari kaca, juga dari perunggu gitu. Dan Ada tempat penggaliannya itu. ya di tempat penggaliannya itu. Dan juga ada topeng dari emas gitu. Nah, itu dia gitu. Makanya sangat-sangat kaya sekali gitu. Dan setelah dilakukan carbon dating itu adalah satu, analisis untuk menentukan kapan
si artefak itu berlangsung begitu. Dan di sanalah kita ketemu waktunya itu sekitar 3.000 tahun yang lalu begitu. Dan ya berarti 1000 sebelum Masehi gitu ya. Nah itu dia. Sudah ada apa namanya kebudayaan di Pasir Angin sana begitu. Dan itu terus berlangsung. Dari carbon dating tersebut masih juga dapat informasi bahwa yang paling muda itu umurnya kira-kira di abad ke-10 Masehi. Jadi selama 2000 tahun atau 2 milenium situs itu terus dipergunakan gitu oleh nenek moyang kita. Berarti di Kabupaten Bogor sebetulnya untuk pembelajaran itu banyak gitu ya. Sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Itu baru dari zaman prasejarah gitu ya. Kita belum menginjak ke zaman Hindu Buddha. Terus lagi zaman perkembangan Islam. Zaman kolonial apalagi gitu. Tahu istilahnya kalau perkembangan Indonesia hanya dimulai dari perkembangan Hindu dan Buddha. Nah itu dia gitu. Nah itu dia. Pra-pranya Kabupaten Bogor ya. kita belum tereksplor. Nah itu dia gitu. Makanya kita sebenarnya sangat-sangat kaya lah. Bogor sendiri sangat kaya gitu. Jadi untuk belajar sejarah dimulai dari tempat kita sendiri itu sangat-sangat apa namanya sangat kurang betul. Tapi ya itulah kita coba apa namanya menginventarisir apa peninggalan-peninggalan yang ada, kita coba upload ke media sosial, kita coba perkenalkan kepada halayak gitu, termasuk di dalamnya kita coba perkenalkan juga ke kalangan agamawan gitu. Peradaban Bogor ini adalah peradaban tertua di Nusantara atau di dunia mungkin. Dengan adanya tadi ditemukan situs Pasir Angin 3000 sebelum Masehi itu tadi. Ya. Ya sebenarnya kita kalau dihitung 3.000 tahun yang lalu itu masih terhitung muda begitu ya. Masih terhitung muda begitu karena di tempat lain gitu misalnya yang sekarang sedang viral gitu misalnya di Sulawesi Selatan di Maros itu di dalam guanya itu ada apa namanya ada lukisan cadas di dalam gua itu umurnya mungkin sudah sekitar 7.000 tahun yang lalu gitu. Lebih tua lagi gitu. Sulawesi gitu. Tapi kita juga jangan berkecil hati ya. Misalnya di Gua Pawon juga sekitar 5.000 6.000 tahun yang lalu gitu umurnya gitu. Berarti melebihi budaya Mesir ya. Di sana juga ada yang lebih tua lagi sebenarnya gitu ya. Jadi yang namanya ilmu pengetahuan terus berkembang gitu. Kita tidak bisa menentukan mana yang paling tua, mana yang berikutnya gitu. Tetapi memang esensinya adalah kita terus belajar, kita terus menggali bahwa pengetahuan itu ternyata tidak ada habis-habisnya gitu untuk dieksplor gitu. Barangkali demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini itu dia penerangan dari Pak Kiai mengenai sejarah Bogor secara umum dan khusus mengenai Arca Domas di sini. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat kita ambil, ada hikmah yang dapat kita petik. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.